Guten Morgen! Seminggu gak ketemu keliling dunia, jadi penasaran kan mau kemana aja kita kali ini? Yang pasti kita akan jalan-jalan ke 3 negara. Dijamin sobat keliling dunia pasti suka deh! Sobat keliling dunia, siapa yang nungguin kelanjutan petualangan Sobat Dian di Giong? Pasti penasaran kan karena minggu lalu Dian sampai ninggalin Haruchan di restoran. Demi ngejar apa sih Sobat Dian? So, minasang, kita keluar sebentar. Kita tinggalin aja dia bentar dulu. So, minasang, sekarang aku sudah lepas dari istri. Sekarang aku ingin berkeliling-liling di kota ini. Kita akan melihat sesuatu yang bagus pokoknya. Katanya di sini ada geisha, men. Gue pengen lihat, aku pengen lihat kayak gimana sih tempatnya. Oke. Sekarang enggak. Oh iya. Kita mau lihat ini nanti nih, ada ini nanti. Oke. Siapa tahu ada dia, kita minta foto atau gimana. Let's go. Ayo. Yeay, gue bebas. Karena di sini rame, kita harus pakai masker. Giong adalah tempat istimewa di Kyoto. Di wilayah inilah keunikan Kyoto sebagai pusat budaya Jepang terlihat jelas. Sampai sekarang, di Giong masih banyak berdiri machiya atau rumah tradisional Jepang dan ochaya atau rumah teh yang merupakan restoran khusus di mana para pelanggannya akan ditemani oleh geisha. Minasan, jadi mumpung kita sekarang ada di Kyoto, di Giong. Giong itu tahu terkenal dengan distrik geisha-nya, men. Jadi di Giong itu banyak sekali kita bisa menemukan geisha-geisha yang berkeliling di sini, geisha yang pakai kimono. Dan sekarang aku mau keliling di sini, mau lihat geisha, oke? Geisha yang asli sama yang beda itu ada ya, karena di sana ada yang berpakaian seperti geisha. Coba kita lihat dia itu geisha apa enggak. Kita cek, katanya yang asli itu ada badaknya, men. Ayo. Tapi dia sedang lagi difoto. Kayaknya enggak boleh diganggu. Ayo kita jalan dulu ke sana yuk. Mumpung di Giong, Dian Sang mau ngejar geisha sobat keliling dunia. Ah, bisa aja nih sobat Dian. Eits, jangan salah. Mengejar geisha itu nggak mudah loh sobat keliling dunia. Ini disebabkan geisha punya aturan yang ketat ketika bicara dengan orang asing. Nah, apakah Dian Sang bisa ngajakin mereka ngobrol? Di situ ada satu, coba kita tanya. Sumimasen, saseng totte ii desu ka? Boleh. Ternyata oke. Kore, kita. そうですか？そうなんでゲイシャじゃないですか？でもレンタル。あ、そうですか。でもこの格好はゲイシャなんですよね。Jadi teman-teman, ini aku udah ketemu sama geisha tapi misemono desu ne. Honmono geishaじゃないんですね。Jadi ini bajunya cuman baju rental geisha, bukan yang asli geisha. Geisha itu yang asli tuh ada badaknya katanya. Cotto dake arigatou gozaimasu. Hontou ni arigatou gozaimasu. Oke. Kita cari yang asli, oke. Dian Sang dibohongin sama geisha palsu. Karena di Giong, warga lokal maupun turis bisa berdandan ala geisha. Walaupun palsu, nggak apa-apa, tapi stylenya sama. Geisha yang asli sama yang palsu itu hampir kita nggak bisa bedain. Tadi dia bilang, aku pun tertipu bahwa itu geisha yang asli apa enggak. Tapi dia ngaku sendiri kalau ini, aku itu cuma nyamar, cosplaynya geisha. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah dapet. Tanya-tanya di dia. Oke, sekarang kita cari geisha yang asli. Minasang, sedikit informasi buat kalian. Geisha itu dalam dialek Kyoto itu namanya geko. Jadi geisha itu ada 2 tingkatan, maiko sama
Geko ya. Kalau Maiko itu geisha yang sedang magang. Jadi Maiko itu geisha yang akan menjadi geisha tapi masih magang, yang belum pro. Kalau yang udah pro namanya Geko. Geisha dalam bahasa Kyoto itu Geko, teman-teman. Jadi geisha itu diambil dari dua kata ya. Ge itu artinya seni, sa itu artinya orang. Jadi geisha itu orang yang berkesenian. Geisha men. So jadi teman-teman, untuk wawancara atau ngobrol langsung dengan geisha atau ambil foto itu kita nggak boleh sembarangan, teman-teman. Boleh foto bareng, boleh wawancara atau panggil halo gitu, kita nggak boleh di sini karena di sini tuh ada peraturannya. So teman-teman yang mau datang ke Jepang, yang datang ke Kyoto, kalau lihat geisha jangan teman-teman langsung foto, jangan langsung halo pegang atau apa, itu nggak boleh ya. Oh ya minasang, aku lupa kalau ada istriku nungguin di kafe. Disuruh cepat balik katanya, ntar kita dimarah. Ayo kita cepat balik, kasihan dia sendiri. Let's go. Kita harus cepatin nanti biar tidak kena omel ya. Di mana istri saya? Astaga, dia nunggu di sana. Dia bawa barang banyak. Komen ya, sorry ya. Dia bawain aku barang banyak sampai di luar. Katanya tadi di sana tuh dia nunggu sendiri, banyak orang ngantri. Jadi dia nggak enak, dia langsung kabur aja. Oke, biar dia nggak cemberut, senang nih. Kita mau ajak dia sewa kimono ya. Do. So, minasang, sekarang kita sudah ada di tempat penyewaan kimono yang di sini. Kita udah janjian bakalan ketemu jam 1 dan sekarang kita masuk ke dalam buat berubah bentuk. So, oke minasang, sekarang kita udah di dalam. Di sini banyak sekali pilihan. Kita tuh sebelum memakai itu kita harus pilih ya. Jadi teman-teman yang belum tahu namanya yukata sama kimono, kalau dilihat orang awam mungkin ngelihatnya sama ya, yukata kimono sama. Sebenarnya itu beda. Nah, supaya hati Haruchan tidak semakin cemberut, Sobat Dian ingin mengajak istrinya pakai kimono saat berjalan-jalan di Gyeong. Ya, namanya juga ibu hamil. Sobat Dian pun jadinya pengen nyoba pakai kimono deh. Kimono sudah dikenal sejak periode Kofun atau sekitar abad ketiga. Model kimono sendiri meniru pakaian bangsawan dari dinasti Tang di Cina yang dibawa oleh misi kekaisaran Jepang saat mereka mempelajari budaya Cina. Nah, kalau udah pakai kimono kayak gini, udah sah deh jalan-jalan di Gyeong. Ya nggak Sobat Keliling Dunia? So minasang, kita sudah minum teh, kita sudah makan sate mochi tadi, dan sekarang kita mau jalan-jalan sebentar di sini, mau lihat-lihat. Habis itu kita lanjutin perjalanan ke Arashiyama yo ne. So yo ne, kita yo ne iri. Are no norita yo ne are. So, kita mau naik becak nanti di Arashiyama. So oke. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと So minasang, so sekarang kita ada di Arashiyama. Yes, kalian bisa lihat Arashiyama. So, kenapa disebut Arashiyama? Arashiyama itu artinya Arashi itu storm, badai. Kalau Yama itu gunung. Nah, ini dia nih. Di sini banyak gunung, makanya dipanggil Arashiyama, badai gunung. Begitulah. Sekarang kita mau coba nyeberang di jembatan sana. Habis itu kita ke hutan bambunya. Mungkin di sana ada rickshaw ya, becak kayak gitu. Oke, langsung saja. Let's go. Untuk ke hutan bambunya kita harus menyeberangi jembatan ini dan jalan kaki sekitar beberapa menit, 5 menit apa 10 menitan lah. Jadi di sana nanti kita naik rickshaw-nya dari sana. So minasang, sekarang aku mau nyobain rickshaw yang ditarik sama orang. Oke. Ini nanti mau tembus ke hutan bambu. So men, jadi ini untuk perjalanan dari sini ke hutan bambu itu sekitar, kalau cuma 12 menit nggak nyampe, so harus 20 menitan ke atas. Jadi posnya itu 7.000.
Ini pertama kalinya aku naik riksau. Gimana rasanya? Tonton terus. Oke, kita langsung saja naik. 夜朝までずっとそばにいて愛す Sobat keliling dunia, rickshaws ini transportasi Jepang asli loh. Istilah rickshaw diambil dari bahasa Jepang jinrikisha, yang artinya kereta yang ditarik manusia. Menurut cerita yang beredar, rickshaw ditemukan pada tahun 1869 oleh Izumi Yosuke. 1870, pemerintah Jepang memberikan izin beroperasi di Tokyo dan akhir abad ke-19, Jepang mengekspor alat transportasi ini sehingga menyebar ke Asia dan Afrika Selatan. Jadi sekarang kita difotoin, tadi difotoin ini hasil fotonya dengan backgroundnya Yama sama Kawa ya nek. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと戻れなくたって Akhirnya nyampe juga di tempat paling cocok dipakai untuk berfoto nih sobat, yaitu hutan bambu Sagano. Hutan bambu ini alami loh sobat keliling dunia. Jenis bambu ini adalah bambu moso atau bambu jenis raksasa, aslinya berasal dari Cina dan Taiwan. Bambu jenis ini tingginya bisa mencapai 28 meter sobat. Kalian kalau ke Arisama harus naik ini, nyobain Zettai. Bagus ya. Jadi kita bukan cuman jalan-jalan, kita juga bisa difoto. So minasan, tadi kita udah naik riksau yang ditarik sama orang tuh, kimochi banget ya, ada goyang-goyangnya gitu kayak di Indonesia, kayak apa, riksau yang ditarik sama kuda. Lagi sugoi desu yo ne. Sugokatta yo ne. Oh, mantap. So minasan, jadi Haruchan istriku sekarang udah capek, aku juga sudah capek. Terima kasih sudah nonton vlog kita keliling Kyoto ya, dari sana kemari bolak-balik. Kita pamit dulu di sini di Kimono Forest. Sampai jumpa di next episode lagi. Ya, minasan, mata ne, bye bye, sayonara. 弾けそうなこのジオン Diansang Toharu-chan Odomo arigato sudah ngajakin jalan-jalan keliling Kyoto. Besok-besok ajakin sobat keliling dunia jalan-jalan lagi ke tempat lain di Kyoto ya. Sobat keliling dunia, yuk kenalan dengan sobat kita yang tinggal di Prancis. Komong Talefu Madam Ica Ayu. Pemilik nama lengkap Ica Ayu Zatmika ini adalah seorang guru bahasa Prancis yang sudah menetap di kota Paris sejak 5 tahun yang lalu. Berbagi cerita tentang budaya dan pengalaman hidup di kota mode merupakan kegiatan favorit wanita yang bersuamikan Samuel Hure ini. Nah, pasti nggak sabar kan bagaimana Sobat Ica Ayu berbagi petualangannya kepada sobat keliling dunia. Yuk mari kita saksikan bersama. Jadi, tidak banyak yang tahu bahwa di Prancis saat ini, wali kotanya sudah membuat banyak sekali jalur-jalur khusus untuk sepeda. Nah, makanya nih, hari ini saya akan ajak Lezami untuk jalan-jalan mengelilingi ikon-ikon kota Paris dengan bersepeda. Yuk, ikut! Nah, sekarang ada cara yang seru loh jalan-jalan di kota Paris, yaitu naik sepeda nih sobat. Di Paris, setiap sudut tersedia penyewaan sepeda dengan biaya sewa yang cukup murah. Udah gitu bisa sepanjang hari lagi. Sobat keliling dunia, tahun 2020 ini kota Paris sedang mencanangkan jalur bersepeda nih. Yang awalnya jalur sepeda hanya 700 km pada tahun 2500 menjadi 1400 km pada tahun 2020. Tentu saja, rencana ini juga didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti peraturan lalu lintas yang mendukung pesepeda aman di jalan raya, kemudahan jalur khusus sepeda, dan disediakannya sepeda sewa. Tujuannya apalagi kalau bukan mengurangi polusi udara di kota cantik ini. Kalau begini mah jadi semangat bersepedanya. Ya enggak, sobat keliling dunia? Nah, Lezami, sekarang saya sudah parkirin sepedanya dan waktunya kita ke ikon yang pastinya paling terkenal dari kota Paris, bahkan Prancis, yaitu La Tour Eiffel. Yuk, ikut!
Sobat keliling dunia tahu nggak di mana Menara Eiffel berdiri? Pasti banyak yang nggak tahu. Lokasi Menara Eiffel berdiri namanya adalah Champ de Mars. Taman yang awalnya adalah tempat latihan taruna sekolah militer ini luasnya nggak main-main sobat, 24,5 hektar. Sekelilingnya bisa dijadikan rute bersepeda yang asyik karena panjangnya sekitar 5 km. Cocok untuk bersepeda sambil melihat keindahan kota Paris. Masuk ke area Menara Eiffel nggak mahal kok sobat keliling dunia. Cukup dengan 7 euro, sobat sudah bisa menaiki 704 anak tangga menara ini. Nah, kalau mau naik lift, tambah lagi nih biayanya sobat, menjadi 11 euro. Tapi kalau nggak mau naik ke Menara Eiffel, sobat keliling dunia juga bisa belanja souvenir murah meriah di sekitar Eiffel. Sobat, pasti tahu kan Menara Eiffel adalah landmark paling terkenal di Paris. Nggak sah lah ke Paris tanpa berfoto dengan latar belakang menara paling terkenal sedunia ini. Tapi sekali-kali jangan ambil sudut yang biasa. Coba ambil sudut di Jalan Saint-Dominique, Rue de l'Université, dan Sungai Seine. Kalau Sobat Ica Ayu lebih memilih di anak tangga Trocadero. Cakep kan Sobat keliling dunia? Sekarang kami berdua akan menjelaskan sedikit mengenai La Tour Eiffel atau di Eiffel Tower ini. Jadi menara ini selesai dibangun pada tahun 1889. Dan dibangunnya itu dalam rangka World Fair atau Exposition Universelle. Seharusnya menara ini dihancurkan setelah Exposition Universelle itu selesai. Dan ada banyak sekali warga Paris yang sebenarnya tidak setuju, bahkan tidak suka dengan dibangunnya menara ini. Tapi sekarang justru menjadi ikon yang paling ternama di kota Paris, bahkan negara Perancis. Ngomong-ngomong, menara ini punya fungsi yang lain selain sebagai objek wisata, yaitu sebagai pemancar televisi dan radio. Tinggi dari menara ini adalah 324 meter atau setara dengan bangunan 81 lantai lah. Cukup tinggi kan ya ngomong-ngomong. Oh iya, selain itu menara ini sempat selama 30 tahun memegang rekor sebagai menara paling tinggi di dunia. Lucu nih Sobat keliling dunia, pedagang souvenir di Prancis banyak yang bisa tawar-menawar dengan bahasa Indonesia. Tahu aja nih mereka kalau orang Indonesia hobi banget beli oleh-oleh. Hehehe. Berapa harganya? Kenapa? Berapa? 1 euro, 1 euro. 1 euro? Yang kaki 1 euro, yang besar 10 euro. 1 euro satu? Satu 1 euro. Oke. Aku mau satu. Mau satu? Mau satu? Ya. Yang besar? No, yang besar sudah punya. Yang besar 10 euro, 5 yang kecil hadiah. Kecil aja. Yang kecil aja. Makasih. Sama-sama. Terima kasih. Kalau sudah puas berkeliling di Menara Eiffel, Sobat keliling dunia bisa juga bersepeda menuju Arc de Triomphe. Gapura lambang kemenangan ini hanya berjarak 2,5 km dari Menara Eiffel. Jadi dengan bersepeda, hanya sekitar 11 menit Sobat keliling dunia. Nah, sampai juga nih kita di depan peninggalan Napoleon Bonaparte, Arc de Triomphe de l'Étoile, yang artinya Monumen Bintang Kemenangan. Namun biasa disingkat dengan Arc de Triomphe. Monumen ini mulai dibangun tahun 1806 setelah Kaisar Napoleon Bonaparte memenangkan pertempuran Austerlitz dan baru selesai 25 tahun kemudian, tepatnya tahun 1833. Lama juga ya Sobat keliling dunia. Tapi hasilnya dong, nggak bisa dipungkiri ya, bangunan dengan tinggi 50 meter ini cantik banget dengan detail patung dan ukiran. Halo les amis, sekarang kita udah ada di Arc de Triomphe. Jadi Arc de Triomphe ini salah satu ikon di kota Paris yang dibangun oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Artinya kurang lebih gerbang kemenangan karena memang dibangunnya pada saat Napoleon memenangkan pertarungan Austerlitz. Tapi masa pembangunannya lama banget loh, 25 tahun karena jadinya tuh tahun 1883. Yuk selfie dulu sama saya di tempat selfie paling ikonik di sini. Monumen ini ternyata adalah monumen pahlawan bagi Prancis. Di dalamnya terdapat nama-nama jenderal yang gugur saat bertempur yang diukir di dindingnya dan The Tomb of Unknown Hero, monumen prajurit Prancis tak dikenal yang tewas di Perang Dunia Pertama.
Arc de Triomphe terletak tepat di tengah-tengah perempatan jalan besar. Salah satunya adalah Champs-Élysées. Jalan sepanjang 1,9 km dan lebar 70 meter ini jalan paling terkenal di Prancis. Jalan ini berisi toko-toko merek terkenal dan mahal, kafe, dan teater. Seru banget ya Sobat Keliling Dunia, kota Paris pakai sepeda. Tapi sabar dulu ya Sobat, karena Paris akan hadir kembali minggu depan. Sobat Keliling Dunia, pasti tahu dong kamerat kita dari Rusia ini? Ya, dia sobat kita, Akhir Mustafa. Mahasiswa Rusia yang aslinya Purwokerto, Jawa Tengah. Kalau sebelumnya kamerat Ahyar sudah ngajakin Sobat Keliling Dunia ke lapangan merah, kali ini Ahyar akan ngajakin Sobat untuk belanja di negeri Pak De Putin. Yuk kapan lagi lihat Ahyar belanja di Rusia? Yo Bro Ultra Indonesia, oke balik mana nang acara sing paling keren, jadinya keliling dunia, sing tentunya nang Trans 7. Ups. Ya, jadi hari ini aku bakal belanja buat oleh-oleh lah ya intinya ya, bakal shopping, belanja apapun souvenir khas Rusia. Nah, tepat di belakangku ini namanya GUM. GUM itu dulunya itu sebagai pusat perbelanjaan ya di zaman Uni Soviet gitu ya. Oh iya, sebelumnya GUM itu kepanjangannya Государственный Универсальный Магазин. Itu tuh kalau di bahasa Indonesiain pusat perbelanjaan gitulah, yang nasional. Pokoknya ini pusat perbelanjaan nasional, di dalamnya itu jadi kayak tempat shopping yang sangat branded lah. Jadi kayak barang apapun ada. Cuman aku belum tahu nih harganya. Kita harus cek dulu lah ke dalam ya. Ada apa aja kira-kira ya. Gamol ini letaknya di Kompleks Kremlin, Lapangan Merah. Berhadapan langsung dengan Museum Lenin dan tak jauh dari Katedral Saint Basil. Benar-benar tempat yang pas untuk disinggahi setelah keliling Lapangan Merah nih Sobat. Ribeta, jadi tempat ini tuh dulu dibangun tahun 1921. Ya dulunya dipakai untuk ya buat pusat perbelanjaan juga sih. Cuman nggak semegah ini. Ini tuh udah benar-benar wow, kayak setelah aku keliling brand apapun di sini tuh yang super branded, super mahal. Souvenir yang aku cari tentunya nggak cukup di kantong anak kos. Jadinya ya paling aku mau beli ini nih. Aku dikasih tahu sama temanku, katanya di sini ada es krim yang enak banget dan harganya berapa sih nggak tahu. Nanti kita cek aja ya. Es krimnya tuh yang itu tuh. Udah, langsung kita coba es krim. Di bawah Uni Soviet, Gamol adalah tempat pendistribusian barang terbesar di negara yang dulunya dijuluki beruang merah ini. Bahkan sebelum tahun 1953 dijadikan perkantoran oleh pemerintahan Yosef Stalin. Dan tahun 2020, Gamol resmi menjadi pusat perbelanjaan mewah. Gak ada uang kecil, pinjam duit loh. Dia nggak ada uang kembalian, jadinya aku pinjam duit. Harganya itu 100 rubel, itu sekitar 20.000. Dapat es krim GUM. Ayo kita makan. Sambil duduk dulu ya, nyari tempat duduk. Ribet ya, akhirnya aku udah dapet es krim yang katanya enak banget. Ini es krim katanya paling enak se-Rusia. Oke, cobain. Enak sih, legit banget. Harganya ini 20.000. Kalau di Indonesia itu 20.000 udah dapat pecel lele, udah dapat ayam goreng ya, nasi ayam. Ya kalau di Purwokerto sih udah dapat kayak gitu. Di Purwokerto apanya murah. Jadi ya begitulah. I just wanna be here with you, even if summer is through. But let's play pretend that summer. Jadi di Biata, habis ini aku bakal ajak teman-teman ke tempat lain lah ya, rahasia. Nanti kita langsung aja kunjungi ke tempat belanja perbelanjaan selanjutnya gitu. Check this out. Anak kos, uangnya pecahan semua. Kayak kondektur. Oke, yang penting ayo kita jalan.
ребята? Не могу. Jadi ini aku dikasih makanan. Enak, manis. Agak kayak klepon tapi nggak ada isinya gitu. Tapi manis semuanya. Ribiata. Tadi aku udah ikut-ikutan joget-joget lah. Itu di situ emang kalau yang udah pernah ke Moskow pasti tahu lah ini ada di mana. Ini tepatnya ada di Arbat Street gitu. Arbatsky Street, Jalan Arbat. Ini dulunya tempat tinggalnya orang-orang bangsawan di Rusia. Kayak misal di zaman dulu ada penyair yang terkenal namanya Alexander Pushkin. Jadi penasaran kan kayak apa? Kita langsung masuk aja. Sobat keliling dunia, sekitar 800 meter dari dinding barat Kremlin juga terdapat area perbelanjaan yang wajib dikunjungi jika sobat berkunjung ke Moskow. Area ini disebut Jalan Arbat. Dahulunya area ini adalah tempat tinggal bangsawan dan orang kaya. Sekarang jalan cantik ini menjadi tempat nongkrong bagi warga Moskow. Berbagai jenis barang dijual di sini, mulai dari souvenir sampai barang-barang bermerek. Apalagi tidak ingin belanja, sobat keliling dunia masih bisa bersantai menyaksikan musisi dan seniman memamerkan sekaligus menjual hasil karya mereka. Jadi bayarnya sekitar 1.000 rubel atau 200.000 rupiah untuk satu kali digambar. Ini namanya Alyonka, salah satu coklat paling khasnya Rusia. Ini salah satu tempat souvenir. Ini dibacanya tuh souvenir ya. S-U-V-E-N-I-R, souvenir. Itu karena plural jadinya souvenir jadi banyak gitu loh. 100.000 rupiah, 80.000 rupiah, 70.000 rupiah, 60.000 rupiah. Ada juga tempelan kulkas ya di sini. Satunya 20.000 rupiah. Kalau yang di sini modelnya yang keramik nih, harganya satunya 100, lagi diskon. Yang ini bagus ya, aku ambil satu. 100 рублей, да? Что-нибудь еще может быть? Там 3 за 100 рублей. 3 за 100. We love, ya. Спасибо большое. Как на вашем спасибо? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ribiata. Jadi aku di sini udah keliling ya, lumayan capek juga. Di Arbat nih jalan sepanjang itu dan banyak orang dan banyak banget yang kita lewati. Aku udah beli nih beberapa oleh-oleh. Dan 3 ini lucu-lucu kan? Iya. Ini ya iyalah buat dibawa ke Purwokerto, masa iya aku nggak bawa apa-apa gitu. Tetap ikuti perjalanan. Let's go. Kalau suka membeli souvenir dalam jumlah banyak, Pasar Izmailovsky sangat cocok banget sobat keliling dunia. Harga-harganya terkenal murah dan tentu saja banyak yang unik-unik. Oke Ribiata, jadi aku udah sampai di Pasar Izmailovsky. Di sini yang aku udah bilang ya, ini di sini harganya jauh lebih murah dan langsung aja kita lihat. Dan aku mau bakal beli souvenir Matryoshka, mau beli satu. Oke, check this out. Ribiata, jadi setelah aku sampai di sini, aku kaget ternyata ada juga Matryoshka yang gambarnya presiden kita loh. Ada Pak Jokowi, coba. Kan Matryoshka bisa dibuka-buka. Aku buka lagi. Oh masih ada. Ya, Pak B.J. Habibie. Ini nggak bisa dibuka lagi. Pak Soekarno kayaknya spesial deh. Ribiata. Jadi aku udah mau beli ini. Harganya 800. Kita hitung lagi. 500, 600, 700, 800. Ibunya nggak mau disorot, jadinya ke bawah aja. Kasih, Bang. Pokoknya tetap ikuti perjalananku. Vigipsal, следующий раз. From Russia, with love. Salam ngapak. Paka.
Bagaimana? Jadi ingin ke Rusia nggak sih sobat? Ditambah lagi ternyata Rusia murah-murah ya sobat keliling dunia. Cocok buat sobat akhir yang kantongnya terbatas. Hehe. Seru ya sobat keliling dunia. Berpetualang ke 3 negara, Rusia, Jepang, dan Prancis. Sayangnya, waktu jua yang harus memisahkan kita nih sobat. Tapi jangan sedih, sobat keliling dunia masih bisa kok kasih kritik dan saran di akun Instagram @kelilingduniatrans7. Dan jangan lupa, saksikan kembali Keliling Dunia minggu depan, tentu saja di Trans 7. Au revoir sobat keliling dunia.